Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada satu rahasia besar yang menjadi penentu nasib akhir seorang manusia. Bukan harta, bukan jabatan, dan bukan pula pujian manusia, tapi bagaimana ia menutup hidupnya di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh inilah yang paling ditakutkan oleh para orang soleh terdahulu. Mereka selalu khawatir bukan karena sedikitnya amal, tapi karena mereka tahu kesudahan hidup adalah cermin dari siapa kita sebenarnya di sisi Allah. Bahkan seorang yang bertahun-tahun rajin beribadah bisa saja tergelincir di akhir hayatnya jika Allah tidak memberikan taufik untuk tetap istiqomah. Itulah sebabnya mereka selalu memohon kepada Allah agar ditetapkan dalam keimanan sampai akhir hayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sering berdoa, ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, husnul khatimah adalah saat Allah menutup hidup kita dengan keadaan yang diridhoinya. Kita meninggal dunia dalam keadaan beriman, bertaubat dari dosa, dan sedang melakukan kebaikan atau berada dalam jalan ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka dia akan memanfaatkannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah memanfaatkannya ya Rasulullah? Beliau menjawab, Allah memberikan taufik padanya untuk beramal soleh sebelum ia wafat. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Beberapa tanda husnul khatimah bisa Allah tampakkan kepada hambanya, dan diantaranya telah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan nas-nas syar'i. Beberapa tanda yang sering muncul adalah yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Tanda yang kedua adalah meninggal dengan dahi berkeringat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian seorang mukmin itu dengan kening berkeringat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Keringat ini menjadi tanda bahwa sang mukmin mengalami sakaratul maut yang berat
sebagai bentuk pengguguran dosa sebelum ia kembali kepada Allah. Yang ketiga adalah meninggal di hari Jumat atau malamnya. Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah lindungi ia dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Tanda yang keempat adalah mati syahid di jalan Allah atau karena sebab-sebab tertentu yang dinilai syahid. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid itu bukan hanya yang terbunuh di medan perang, tetapi juga yang meninggal karena taun atau wabah, tenggelam, sakit perut, atau tertimpa reruntuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, tanda ini untuk wanita, yaitu meninggal karena nifas atau saat hamil. Rasulullah SAW bersabda, wanita yang meninggal karena anak yang dikandungnya, maka ia termasuk syahidah. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagi orang yang istiqomah dan tetap bertauhid sampai akhir hayatnya, ada kabar gembira dari langit saat ruhnya akan diangkat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, maka malaikat turun kepada mereka dan berkata, jangan takut dan jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Quran Surat Fussilat ayat yang ke-30. Kabar ini datang saat sakaratul maut di alam kubur dan saat dibangkitkan. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, bukankah semua orang benci akan kematian? Maka Rasulullah menjelaskan, bukan itu maksudnya, tetapi seorang mukmin yang diberi kabar gembira tentang rahmat Allah, ridhonya dan surganya, ia pun senang bertemu dengannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kita melihat seseorang meninggal dalam kondisi baik, maka itu tanda kebaikan. Semoga Allah menerima amalnya. Namun jika seseorang meninggal tanpa tanda-tanda itu, bukan berarti ia meninggal dalam keadaan buruk. Semua adalah kembali urusan gaib. Hanya Allah yang tahu hakikat akhir hidup seorang hamba. Yang bisa kita lakukan adalah terus dan terus berdoa. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah dan jauhkan kami dari su'ul khatimah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang meninggal dalam keadaan iman, taat dan dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.